Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan CRM dari Tokopedia, sebuah analisis model IDIC. Next slide. Jadi di sini kami beranggotakan Ryan Dwi, Luciana, Elgi, Annabella, Faiz, Aliasa. Nah, ini bagian yang pertama, yaitu medan e-commerce dari akuisisi menuju retensi pelanggan. Pertumbuhan e-commerce Indonesia. Satu, industri e-commerce Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, mendorong persaingan yang sangat ketat. Kedua, fokus strategis perusahaan bergeser tidak lagi hanya tentang mengakuisisi pelanggan baru, tapi mempertahankan pelanggan yang sudah ada melalui hubungan jangka panjang. Yang ketiga, dalam lanskap ini, customer relationship atau CRM menjadi senjata utama membangun loyalitas dan memaksimalkan nilai pelanggan. Di sini yaitu definisi CRM. Jadi di sini saya akan memperkenalkan mesin kerangka kerja model IDIC. Definisi CRM. CRM adalah strategi bisnis yang memanfaatkan teknologi dan data untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara sistematis dan berkelanjutan. Keduanya meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan nilai pelanggan. Sedangkan model IDIC adalah sebuah pendekatan CRM yang dikembangkan oleh Peppers and Rhodes yang memecah proses membangun hubungan menjadi 4 tahap yang saling terkait. Di sini model IDIC itu yaitu yang pertama identify atau kenali pelanggan. Yang kedua different atau mengkelompokkan mereka berdasarkan nilai dan kebutuhan. Yang ketiga interact membangun komunikasi dua arah. Yang terakhir customize atau personalisasi layanan dan produk untuk mereka. Nah, di sini tahapan pertama yaitu identify, membangun profil pelanggan 360 derajat. Fokus utamanya mengenali pelanggan secara individual melalui pengumpulan dan integrasi data dari berbagai titik interaksi. Yang kedua, aktivitas utama Tokopedia, mengumpulkan data demografis, riwayat pencarian dan transaksi, metode pembayaran dan frekuensi pemberian. Jenis CRM yang diterapkan, analis CRM, fokus pada pengelola dan analisis data pelanggan dalam skala besar. Outputnya, profil pelanggan terintegrasi yang komprehensif. Tapi di sini ada tantangannya. Tantangannya yaitu privasi dan keamanan data menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Tahap 2 differentiate, yaitu segmentasi berbasis nilai dan preferensi. Fokus utamanya adalah membedakan pelanggan berdasarkan nilai ekonomi, nilai transaksi, dan frekuensi, dan juga kebutuhan preferensi kategori. Selanjutnya ada aktivitas utama Tokopedia, yaitu menganalisis perilaku transaksi untuk membentuk segmen pelanggan, misalnya pelanggan bernilai tinggi, aktif, dan pasif. Selanjutnya merancang strategi promosi dan layanan yang sesuai untuk setiap segmen. Jenis CRM yang diterapkan adalah strategi CRM, yaitu menggunakan insight pelanggan untuk mengarahkan strategi bisnis dan alokasi sumber daya. Outputnya adalah segmentasi prioritas yang meningkatkan efisiensi pemasaran. Next. Tahap 3 yaitu internet, yaitu membangun komunikasi multichannel yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah membangun hubungan dan komunikasi dua arah melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan engagement. Aktivitas utama Tokopedia pada bidang ini adalah menggunakan aplikasi, website, email, dan push notification untuk interaksi proaktif. Menyediakan layanan pelanggan via live chat, pusat bantuan untuk mengumpulkan feedback dan menangani keluhan. Jenis CRM yang diterapkan dalam operasional ini adalah operasional CRM, yaitu mengotomatisasi dan mengelola titik-titik interaksi dengan pelanggan. Outputnya berupa peningkatan engagement dan kedekatan emosional pelanggan dalam merek. Selanjutnya ada tahap 4 itu customize, di mana tahapnya itu menciptakan pengalaman personal yang relevan. Untuk fokus utamanya itu menyesuaikan produk, layanan, dan komunikasi berdasarkan karakteristik dan preferensi unik setiap pelanggan. Untuk aktivitas utama Tokopedia itu sendiri ada sistem rekomendasi produk dan penawaran promo personal dan tampilan aplikasi yang adaptif. Untuk jenis CRM yang diterapkan itu ada experiential CRM, di mana ini tuh berfokus pada peningkatan kualitas pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Untuk outputnya yaitu pengalaman belanja yang lebih relevan dan efisien yang mendorong kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya untuk mesin ID Tokopedia itu di tahap identify, implementasi Tokopedia-nya itu pengumpulan data perilaku dan transaksi pelanggan. Untuk jenis CRM itu dia pakai analytical CRM, dan dampak terhadap pelanggannya yaitu pemahaman pelanggan lebih mendalam. Untuk tahap differentiate itu implementasinya segmentasi pelanggan berbasis nilai dan preferensi. Untuk jenis CRM-nya strategic CRM, dan dampak terhadap pelanggannya itu layanannya jadi lebih relevan. Kemudian di tahap selanjutnya itu interact. Untuk implementasinya itu komunikasi multi-channel berkelanjutan. Untuk jenis CRM itu ada operational CRM, dan dampak terhadap pelanggannya engagement pelanggan menjadi meningkat.
Kemudian di tahap terakhir itu customize, implementasi di Tokopedia-nya ada personalisasi produk, promo dan UI aplikasi. Untuk jenis CRM sendiri itu ada experiential CRM dan dampak terhadap pelanggannya yaitu loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nah, keempat tahap ini tuh bukanlah aktivitas yang terpisah, melainkan sebuah siklus yang saling memperkuat untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Ini bagian siapa ini? Selanjutnya, laporan diagnostik kekuatan inti mesin CRM Tokopedia, hal yang sudah berjalan dengan sangat baik. Yang pertama ada pemahaman mendalam, berhasil mengumpulkan dan memanfaatkan data skala besar untuk memahami perilaku pelanggan secara detail, atau bisa disebut tahap identify. Lalu yang kedua, interaksi dua arah, menyediakan berbagai kanal komunikasi yang mendukung engagement dan umpan balik, atau bisa disebut tahap interact. Lalu yang ketiga, segmentasi efektif, mampu mengelompokkan pelanggan untuk memprioritaskan layanan dan pemasaran, atau disebut tahap differentiate. Lalu yang terakhir ada personalisasi skalabil, yaitu untuk memberikan pengalaman personal melalui rekomendasi produk dan promo yang relevan kepada jutaan pengguna atau tahap customize. Nah, kesimpulannya, fondasi CRM Tokopedia sangat kuat, didukung oleh data dan teknologi canggih. Lalu untuk selanjutnya lampu peringatan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi area yang membutuhkan perhatian strategis. Nah, yang pertama itu ketergantungan pada promo. Loyalitas pelanggan cenderung bersifat transaksional dan sensitif terhadap harga, bukan didasari oleh hubungan emosional yang kuat. Lalu yang kedua, potensi kejenuhan komunikasi. Notifikasi dan email promosi yang terlalu sering dan otomatis beresiko membuat pengguna jenuh atau fatigue dan mengabaikan pesan. Dan yang terakhir, personalisasi yang kurang mendalam. Nah, personalisasi masih sangat fokus pada penjualan, belum sepenuhnya menyentuh pengalaman dan layanan secara holistik. Untuk kesimpulannya, meskipun mesinnya kuat, penyetelan saat ini lebih dioptimalkan untuk transaksi jangka pendek yang beresiko mengorbankan loyalitas jangka panjang. Oke, pada slide ini kita melihat posisi CRM mesin Tokopedia dibandingkan dua pendekatan CRM yang umum dipakai di industri. Kalau kita bandingkan dengan loyalty program tradisional, biasanya pendekatannya sangat sederhana. Pelanggan belanja, dapat poin, lalu di poin ditukar reward. Fokus utamanya ada di transaksi, bukan pengalaman. Sedangkan di Tokopedia, pendekatannya berbeda. Tokopedia lebih fokus ke kenyamanan dan pengalaman pengguna secara end-to-end. Contohnya ini pada proses checkout yang cepat, metode pembayaran yang beragam, lalu adanya pelacakan pesanan yang transparan, dan layanan pelanggan yang terintegrasi di aplikasi. Jadi value utama yang dibangun Tokopedia bukan sekedar poin, tapi rasa praktis dan aman saat pengguna bertransaksi. Kalau dibandingkan dengan pendekatan Customer Experience Management yang sangat mendalam, biasanya CIM ini unggul dalam membangun hubungan emosional yang sangat personal dan eksklusif. Pendekatan seperti ini umum di industri yang basis pelanggannya kecil, misalnya perbankan premium atau hospitality. Nah, pada Tokopedia ini berada di spektrum yang berbeda. Dengan skala jutaan pengguna aktif, Tokopedia mengandalkan pemanfaatan data dan teknologi secara massal. Next. Nah, di slide ini kita melihat rencana peningkatan CRM Tokopedia ke versus 2.0 yang fokus pada 4 area utama, adanya identify, differentiate, interact, dan customize. Nah, pada identify, saat ini identifikasi pelanggan masih banyak bertumpu pada data transaksi dan aktivitas. Kedepannya, CRM 2.0 ini akan mengintegrasikan data preferensi eksplisit seperti minat kategori dan partisipasi di inisiatif seperti Tokopedia Hijau. Lalu dampaknya profil pelanggan menjadi lebih holistik dan akurat, bukan hanya berdasarkan apa yang dibeli, tapi juga apa yang diminati. Lalu pada tahap differentiate, sekarang segmentasi pelanggan masih berbasis frekuensi dan nilai transaksi. Di CRM 2.0 ini, diferensiasi akan dikembangkan berbasis customer lifetime value dan tingkat loyalitas. Ini memungkinkan fokus yang lebih kuat pada retensi pelanggan bernilai tinggi. Nah, pada Interact saat ini komunikasi masih relatif massal, seperti pas notification dan email. Umumnya pas notification ini biasanya kalau ada hari besar atau pas saat customer melihat barang, nah, lalu nanti muncul pada notifikasi apa barang yang sebelumnya customer lihat. Nah, kedepannya interaksi akan disesuaikan juga pada perilaku individu yang lebih mendalam, lalu hasilnya juga engagement lebih relevan tanpa menimbulkan kejenuhan. Pada tahap customize ini, personalization hari ini masih berfokus pada rekomendasi produk dan promo. Di CRM 2.0 ini, personalisasi diperluas ke seluruh pengalaman, termasuk UI adaptif, lalu adanya rekomendasi seller, hingga penanganan keluhan. Tujuannya ini untuk meningkatkan loyalitas melalui pengalaman yang konsisten dan superior. Secara keseluruhannya, CRM 2.0 ini membawa Tokopedia dari pendekatan yang reaktif menjadi lebih proaktif, personal, dan bernilai jangka panjang. Next. Oke, selanjutnya itu bahan bakar tambahan yang memperkuat personalisasi dengan AI.
Yang pertama ini ada peran strategis AI dengan hasil mengelola data real time dan menghasilkan insight yang lebih dalam untuk meningkatkan kualitas CRM. Kemudian ada interaksi cerdas, tujuannya itu mengembangkan chatbot yang lebih kontekstual, yang memahami histori pelanggan untuk memberikan respon yang lebih cepat dan tepat. Kemudian ada deteksi customer churn, yaitu tujuannya mengidentifikasi pengguna yang menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan platform. Nah, ini memungkinkan tindakan preventif untuk mempertahankan mereka. Yang terakhir itu ada personalisasi prediktif, dengan tujuan itu menganalisis kebiasaan belanja lintas kategori untuk menyajikan rekomendasi, voucher, dan konten yang hyper relevan. Lanjut. Selanjutnya itu adalah membangun hubungan berkelanjutan, integrasi nilai melalui green marketing. Peluang strategis ini memperkuat hubungan pelanggan berbasis nilai, bukan hanya harga, melalui platform seperti Tokopedia Hijau. Nah, rekomendasi integrasinya, yang pertama itu ada identifikasi preferensi. Jadi di sini preferensi menggunakan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari profil pelanggan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang bermakna, yang digunakan green marketing untuk mengedukasi pelanggan tentang dampak positif belanja berkelanjutan, sehingga memperkuat keterikatan emosional. Dan yang terakhir ini ada apresiasi non-finansial, memberikan pengakuan seperti badge pelanggan hijau untuk mendorong loyalitas yang didasari oleh sama nilai. Kesimpulannya adalah integrasi sustainability ini ke dalam CRM dapat membangun citra merek yang positif dan menciptakan hubungan pelanggan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Next. Nah, di slide terakhir ini adalah CRM yang baik menuju mesin pembangun loyalitas. Dari yang sebelumnya CRM transaksional yang pada saat kondisi saat ini, yang berbasis data dan efisien, kemudian ada diorientasikan pada penjualan dan mendorong pembelian ulang. Nah, menuju ke mesin loyalitas relasional, yaitu visi masa depan, yang berbasis nilai dan cerdas secara emosional, kemudian diorientasikan pada lifetime value, kemudian membangun hubungan jangka panjang. Nah, dari sini tantangan Tokopedia selanjutnya bukanlah sekedar hanya mengelola pelanggan, melainkan secara sistematis membangun hubungan yang otentik dan berkelanjutan. Inilah kunci untuk memenangkan persaingan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok D. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.